Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran, yaitu operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu kali proses perhitungan. Jadi dalam satu soal itu ada perkaliannya, ada pembagian, ada penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi kedudukannya akan seperti ini. Kedudukannya akan seperti ini, di mana di sini perkalian kedudukannya setara dengan pembagian, penjumlahan kedudukannya setara dengan pengurangan. Perkalian dan pembagian kedudukannya lebih tinggi daripada pengurangan dan penjumlahan. Ingat ya, perkalian dan pembagian kedudukannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Atau biar mudah diingat, kita tulis seperti ini. Kabataku, artinya kali, bagi, baru, kemudian tambah dan kurang. Ini kedudukannya. Kali dan bagi ini setara, kemudian baru, tambah dan kurang. Contoh, kita tuangkan ke dalam soal supaya lebih mengerti. Ibu buat soal, misalnya 75 dibagi 5 dikurang 2 1/4 dikali 2. Ibu punya soal seperti ini. Mari kita kerjakan. Perhatikan ya. Kita tulis dulu. 75 dibagi 5. Kemudian dikurang. Nah, ini kan pecahan campuran nih. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 ditambah 1. 4 dikali 2 8 tambah 1 hasilnya 9/4. Baru dikali 2. Kemudian kita kerjakan ini dulu. Nih, ada pembagian, ada pengurangan dan perkalian. Pembagian dan perkalian ini kan sejajar nih, sederajat. Tapi kita kerjakan yang ini dulu karena dia posisinya ada di depan. Jadi kita kerjakan ini. 75 dibagi 5. Berapa yuk? 15 ya? 15 dikurang, ini kita turunin. Kali 2. Ngerti sampai sini ya? Nah, lalu ini kita kerjakan selanjutnya. Ada pengurangan dan perkalian. Kedudukannya ini lebih tinggi, berarti kita kerjakan duluan. 15-nya kita turun. Nah, ini 9/4 dikali 2 ini karena dia pecahan nih, 9/4 pecahan, artinya 2 ini kita rubah ke pecahan menjadi 2/1. Nah, kita kerjakan. 15 dikurang, ini kerjakan. Kalau perkalian itu tidak usah disamakan antara ini, penyebutnya tidak perlu disamakan, nggak perlu. Artinya kalau dalam pecahan bentuk perkalian itu atas dikali atas, bawah dikali bawah. Berarti 9 dikali 2 18 per 4 dikali 1 hasilnya 4. Itu sampai sini ya, bisa ya. Nah, 15 dikurang 18/4. Di sini pecahan. 15 kita akan rubah ke bentuk pecahan, artinya 15/1 kurang 18/4. Nah, setelah itu baru ini kita samakan penyebutnya. Ini di kelas 5 udah belajar ya, kalau seperti ini ya. Penyebutnya adalah berapa ini? Paling besar adalah ada 1 dan 4, paling besar 4. Berarti kita pakai penyebutnya 4. 4 dibagi 1. Ingat nih, 4 dibagi 1 hasilnya 4, baru dikali atas, dikali 15. 4 dibagi 1 hasilnya 4 dikali 15. 4 berarti 4 dikali 15 hasilnya 60. Kemudian ini sama, 4 dibagi 4 1 dikali 18 hasilnya 18. Kita hitung. Berarti 18 dikurang 60 dikurang 18 hasilnya 42 per
Ini nggak usah dikurang. Ini tetap 4. Nah, sudah seperti ini kita sederhanakan. Atas dibagi bawah. Kenapa? Karena atas lebih besar daripada bawah. Berarti atas kita bagi bawah. 42 dibagi 4. Dapat hasilnya 10. 10 kali 4, 40 kan? Sisa berapa? 2. 2 per, ini ikut 4. Ini disederhanakan bisa, Bu? Bisa. Nah, 10-nya tetap. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Itu ya. Soal lain lagi. Ibu kasih soal yang kedua. Mudah-mudahan biar tambah ngerti. Soal yang kedua. 7. Misalkan ya. Ditambah 0,8 dikali 75% dikurang 1 per 2. Nah, ini lebih panjang nih, dibagi 3 per 4. Ini lebih panjang nih. Ya, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan dan pembagian lengkap. Kita kerjakan. 7 turunin tambah desimal. Ini pecahan desimal kan? 0,8 pecahan desimal kita akan rubah ke bentuk pecahan biasa. Artinya 8 per 10. Kenapa 8 per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Dikali 75% juga kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Artinya 75 per 100. Dikurang. Nah, ini juga. Ini pecahan campuran. Kita harus rubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 1 tambah 1. Ingat, 2 dikali 1 tambah 1. Hasilnya adalah 3 per 2 dibagi 3 per 4. Kita turunin lagi 7-nya, belum kita rubah. 7 ditambah. Ini perkalian, kerjakan dulu. Ya, ini perkalian, kita kerjakan dulu ini. Artinya kita kerjakan 8 per 10 dikali 75 per 100. Kurang, ini juga pembagian, kita kerjakan dulu. 3 per 2. Nah, di sini harus diingat. Di dalam pecahan tidak ada pembagian. Berarti pembagian ini kita rubah bentuknya ke perkalian. Kalau kita ingin merubah perkalian, pecahan yang belakang kita balik. Pecahan yang belakang kita balik. Tadinya 3 per 4 menjadi 4 per 3. Ya. Itu ya. Lanjut. 7 tetap turun. Ini kerjakan. Perkalian tadi Ibu bilang tidak perlu penyebutnya disamakan. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Berarti 8 dikali 75. Hasilnya adalah berapa? 600. Per 10 dikali 100 hasilnya 1000. Kurang. Ini juga sama. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Nah, karena ini bisa dicoret nih, boleh. Menyilang. Coretnya menyilang bisa kan? Boleh. Tapi coretnya atas bawah juga bisa. Kalau seumpamanya ini 6 per 3, bisa coret atas bawah? Boleh. Coretnya menyilang kalau bisa? Boleh. Ini bisa nih. 3 dibagi 3. Dapat 1. Di sini juga 1. 4 bisa dibagi 2 nih. Bisa disilang. Bisa. 4. Nah, dibagi 2. Di sini 1, 2. Sama, kita perkalian. Pecahan perkalian, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Ini mau dikecilin, Bu.
Nanti ngitungnya susah kalau nggak dikecilin, silahkan. Kalau bisa kita kecilin dulu. Ini bisa disederhanakan ini. Nah, bagi berapa? Bagi 100 kan? 6 dibagi 100 atau coret nolnya. Coret nolnya 2. Ini coret nolnya 2. Jadi tinggal 6 per 10. Ya, coret nolnya 2. Coret nolnya 2. Jadi tinggal sisanya 6 per 10. Lanjut. 7 artinya tadi adalah, kita rubah lagi nih, 7 per 1. Karena bentuknya udah pecahan semua ya. Berarti yang ini 7 nih, kita rubah ke pecahan. 7 per 1. Ditambah, kita pakai yang tadi ini. Nih, kita pakai ini. 6 per 10. Kurang 2 per 1. Sudah seperti ini, baru kita samakan. Ini kedudukannya kan sudah sederajat nih. Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sudah sederajat. Kita samakan penyebutnya. Nah, ada 1 penyebut yang bawah ya. Kalau yang atas namanya pembilang. Ada 1, 10 dan 1. Berarti yang kita pakai adalah 10. 10, 10, 10. Kita kerjakan. 10 dibagi 1. 10 dibagi 1. 10 dikali 7. Kalau ke sini dia dibagi ya. Kalau ke sini dikali. Berarti 10 dibagi 1, 10 dikali 7. Hasilnya 70. Ini juga sama. 10 dibagi 10, 1 dikali 6, 6. 10 dibagi 1, 10 kali 2, 20. Sudah. 70 ditambah 6, 76 dikurang 20. Hasilnya adalah 56 per 10. Sederhanakan. Tadi Bu bilang, apabila atas lebih besar daripada bawah, maka atas dibagi bawah. Sederhanakan ini. Dengan cara yang atas kita bagi yang bawah. 56 dibagi 10. Dapat 5 ya. 5 kali 10 kan 50. Sisa 6. 6 per 10. Bisa disederhanakan nih. Dikecilin, disederhanakan. Bisa. Pecahannya disederhanakan lagi. Bisa. Bagi 2. 5-nya tetap. 6 dibagi 2. Berapa? 3. 10 dibagi 2. 5. Selesai. Oke ya. Bisa kan?